Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Saudara Xian Kun, kamu tidak boleh terlalu berlebihan dengan kata-katamu. Jangankan Brother Tian Liang tidak dapat membuka pin penyimpanan item ini, bahkan aku percaya kalau kamu sendiri tidak dapat membukanya juga. Yan Lei berbicara untuk menentang Xian Kun. Tian Liang adalah seseorang yang ia undang untuk membantunya. Dengan demikian, dia secara alami tidak bisa terus menonton Tian Liang yang dipermalukan oleh orang lain. Memang benar, aku tidak bisa membukanya. Namun aku tidak pernah menyombongkan diri, dan tidak pernah mengatakan bahwa aku akan dapat membukanya hanya dalam beberapa menit. Seseorang harus tahu, bagaimana berperilaku dengan integritas. Tanpa keyakinan mutlak, seseorang seharusnya tidak sesumbar seperti itu, ucap Xian Kun ketika memandang Tian Liang sambil tersenyum. Xian Kun, hentikan omong kosongmu. Pin penyimpanan barang ini tidak mungkin dibuka. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu jelas-jelas tahu bahwa itu tidak dapat dibuka, namun kamu masih menyebutkan menggunakannya sebagai pertukaran dengan saudara aku. Kamu hanya mencoba untuk menipu kami. Yanru berbicara dengan marah. Dia tidak marah karena Xian Kun telah mempermalukan Tian Liang. Tapi sebaliknya, dia marah karena dia merasa bahwa item storage pin tidak mungkin dibuka, dan Xian Kun telah memainkannya untuk orang bodoh. Yanru, kamu seharusnya tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Meskipun aku tidak dapat membuka pin penyimpanan item ini, tapi ada banyak orang di antara elf era kuno kita yang dapat membuka item storage pin ini. Faktanya bahwa kalian semua tidak dapat membukanya, itu hanya berarti kalian semua tidak kompeten. Kamu tidak bisa menyalahkan ketidakmampuan kamu sendiri pada orang lain. Masih ada 1 jam lagi. Apakah ada orang lain di antara kamu semua yang ingin mencoba membuka ini? Ataukah kalian semua akan menyerah? Tanya Xian Kun sambil menyeringai dan mengejek. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yan Lei menjadi tidak sedap dipandang. Namun, dia tahu bahwa ketika Tian Liang tidak bisa membukanya, maka tidak akan ada orang di antara kerumunan yang bisa membukanya. Karena itulah, dia menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk menyerah. Yan Klan kita tidak tahu apa artinya menyerah. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini terdengar seperti petir. Suara itu mengejutkan semua orang di kerumunan, dan menyebabkan semua tubuh mereka bergetar dan telinga mati rasa. Setelah itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah tenggara. Itu karena kata-kata tersebut bukan diucapkan oleh mereka. Tapi sebaliknya, mereka berasal dari arah tenggara itu. Ketika kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke arah itu, praktis semua ekspresi mereka berubah menjadi serius. Pada saat ini, seorang pemuda perlahan-lahan berjalan ke arah mereka dari arah tenggara taman. Pria ini memiliki kepala rambut hitam, dan diikat seperti ekor kuda. Dia memiliki wajah anggun namun tegas, dan memancarkan aura sedingin es. Ketika semua orang melihat pria ini, bahkan kelopak mata Chu Feng melebar, dan matanya bersinar. Aura pria ini luar biasa. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas saja, bahwa pria ini bukan karakter biasa. Kakak Yan Xie, kamu datang, seru Yanru. Setelah melihat pria ini, Yanru segera berlari, dan mulai melompat dengan gembira. Saudara Yan Xie, kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja mengalami masalah. Dengan kedatangan kamu, kami akan dapat menyelesaikannya sekarang. Ucap Yan Lei yang juga berjalan mendekat. Pada saat ini, senyum gembira menggantikan ekspresi suram yang sebelumnya ada di wajahnya. Ketika dia melihat pemuda ini, dia muncul seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Adapun pemuda ini, dia adalah orang yang dibicarakan Du Gu Xing Feng yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa zaman, yaitu Yan Xie. Tidak perlu mengatakan lagi, aku sudah mengerti. Serahkan saja padaku, ucap Yan Xie sambil melambaikan tangannya, dan mulai secara perlahan berjalan menuju pin storage item yang diletakkan di tanah.
Ketika Yan Xie mendekati mereka, selain Chu Feng, semua orang yang hadir mulai merasa penghormatan yang mendalam baginya. Bahkan Xian Kun yang sombong dan dua peri era kuno lainnya mengerutkan kening dalam-dalam, dan tanpa sadar mundur selangkah. Yan Xie ini tidak melepaskan aura kultivasinya. Namun, ia secara alami mengeluarkan sensasi yang menindas yang menyebabkan orang lain merasa takut kepadanya. Di antara kerumunan generasi muda, hanya Chu Feng yang mampu menahan sensasi penindasan yang dipancarkan oleh Yan Xie. Yan Xie tampaknya telah memperhatikan ini juga. Dia melirik Chu Feng, dan kemudian mengukurnya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresinya tetap kosong. Dia hanya melirik Chu Feng dengan cepat. Namun dari pandangan sekilas ini, Chu Feng mampu mendeteksi beberapa hal. Dia tahu bahwa dia telah meninggalkan kesan luar biasa di hati Yan Xie. Dan, boom, tiba-tiba, Yan Xie mengepalkan tangannya. Setelahnya, langit dan bumi mulai bergetar. Awan mulai bergerak cepat ketika angin kencang muncul di mana-mana. Segala sesuatu di sekitarnya telah dipengaruhi oleh auranya. Kaisar setengah marsial, sebuah peringkat setengah marsial emperor. Tidak seperti Qin Wentian, kultivasi setengah marsial kaisar peringkat 1 Yan Xie ini tidak diperoleh melalui praktik yang tidak jujur. Sebagai gantinya, dia mengandalkan bakatnya sendiri untuk kultivasi bela diri, dan melatih dirinya sendiri kepada Half Martial Emperor. Oh surga, di usia yang begitu muda, dan dia sudah peringkat 1,5 kaisar bela diri. Seru kerumunan. Kerumunan yang hadir semua terkejut ketika mereka merasakan aura Yan Xie. Orang harus tahu bahwa usia Yan Xie sebenarnya tidak terlalu tua. Umurnya hampir sama dengan Chu Feng, dan juga relatif muda dibandingkan dengan orang banyak. Untuk dapat mencapai ranah Half Martial Emperor pada usia semuda miliknya, itu sangatlah langka. Kemungkinannya, bahkan di 3 istana dan 4 klan, para jenius seperti dia jarang terlihat. Namun tepat pada saat ini, Xian Kun tiba-tiba berkata, "Berhenti," ucap Xian Kun. "Ada apa?" tanya Yan Xie sambil mengalihkan pandangannya ke arah Xian Kun. Tatapannya seperti dua bilah tajam dengan jumlah pencegahan yang besar. Menghadapi tatapan ini, jantung Xian Kun bergetar dan keringat dingin mulai mengalir keluar dari dahinya. Namun, dia tidak gentar saat menatap ke arah Yan Xie dan berkata, "Meskipun kamu dapat mencoba untuk membuka fin penyimpanan item ini, tapi kamu tidak dapat merusaknya. Itu karena aku hanya setuju untuk memberikan item di dalam item storage fin kepada kamu semua, jika ada di antara kamu yang bisa membukanya. Namun aku tidak pernah mengatakan bahwa, aku juga akan memberikan item storage fin ini kepada kamu semua." Xian Kun mengatakan kata-kata itu karena dia kurang percaya diri. Dia bisa menyadari betapa kuatnya Yan Xie ini. Seorang jenius seperti Yan Xie telah melampaui dirinya, dan itu hanya ada di kerajaan peri mereka yang memiliki jenius di tingkat Yan Xie ini. Dengan demikian, Xian Kun tahu bahwa meskipun kultivasi Yan Xie hanya dari kaisar setengah marsial peringkat 1, kekuatannya jelas tidak sesederhana hanya pada tingkat pangkat kaisar setengah marsial. Jika Yan Xie menyerang, dia pasti bisa mematahkan fin penyimpanan item. Namun, Xian Kun tidak ingin menyerahkan harta karun di item storage fin ini kepada Yan Lei. Jadi, dia harus mencari alasan untuk menghentikan Yan Xie untuk menyerang itu. "Sebelumnya, kamu tidak mengatakan apa-apa tentang tidak merusak fin penyimpanan item ini," ucap Yan Xie. Yan Xie mengucapkan kata-kata itu satu persatu, dan setiap kata-katanya memiliki kekuatan pencegahan yang besar. "Memang benar aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu tidak bisa merusak fin penyimpanan item, tapi aku juga tidak pernah mengatakan bahwa kamu bisa merusak fin penyimpanan item. Saat ini, aku mengklarifikasikannya kepada kamu. Meskipun kamu dapat mencoba membuka fin penyimpanan item, tapi kamu tidak dapat merusak fin storage item itu sendiri," kata Xian Kun. "Bagaimana jika aku masih memaksakan cara aku dan memecahkannya?" Yan Xie bertanya dengan suara dingin. "Kamu berani? Jika kamu secara paksa memecahnya, kamu akan merusak fin penyimpanan item."
Adapun item storage fin ini, itu adalah sesuatu yang secara pribadi diberikan oleh Raja Elf kerajaan kami kepada aku. Apa yang akan kamu lakukan ini, itu seperti menginjak-injak prestise Raja Elf kita, balas Xian Kun. Xian Kun tahu bahwa dia bukan tandingan Yan Xie. Dengan demikian, dia hanya bisa mengeluarkan Elf King untuk menekan Yan Xie. Oh, apakah kamu mengancam aku? Tanya Yan Xie. Di saat dia menanyakan itu, tatapan Yan Xie juga menjadi dingin. Pada saat yang sama, ledakan rasa dingin mulai memancar darinya. Hanya dalam sekejap, Chu Feng dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka berada di tempat musim dingin. Tidak, ini bukan dinginnya musim dingin. Bagi orang-orang seperti Chu Feng, bahkan jika mereka tidak mengenakan apa-apa, mereka tidak akan merasa dingin dari tempat musim dingin. Dengan demikian, ledakan dingin ini berkali-kali lebih dingin daripada dinginnya musim dingin yang sebenarnya. Karena sedingin es, itu hingga bisa menembus tulang seseorang. Karena itu sangat dingin, sehingga bahkan petani yang hadir tidak dapat menolaknya. Adapun Xian Kun, dia adalah target utama ledakan kedinginan ini. Meskipun dia sangat sombong dan keras kepala, tapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mundur beberapa langkah. Rambut pirangnya telah berantakan, dan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kuat, Yan Xie ini sangat kuat, pikir Chu Feng. Ini bukan yang dipikirkan orang lain, tapi ini adalah apa yang dipikirkan Chu Feng. Yan Xie ini tampaknya benar-benar memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Itu karena kekuatan opresif yang dia perlihatkan sudah jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang awam. Bunuh aku jika kamu berani. Aku akan melihat apakah peri kuno kita akan membiarkanmu lolos begitu saja. Teriak Xian Kun dengan sangat marah. Sangat jarang ada orang yang berani menekannya di depan umum hingga sedemikian rupa. Oh, apakah kamu berpikir bahwa aku tidak berani? Balas Yan Xie. Semburan rasa dingin yang dipancarkan Yan Xie menjadi semakin dingin. Samar-samar, niat membunuh muncul dari dalamnya. Saudara Yan Xie, lupakan saja. Bukankah kita harus mendapatkan barang di dalam fin penyimpanan itemnya saja? Selain itu, apa yang dikatakan saudara Xian Kun juga masuk akal. Memang benar bahwa dia tidak mengatakan kalau dia akan memberikan item storage fin kepada kami. Aku tidak berpikir itu baik bagi kita untuk merusaknya. Yan Lei buru-buru menghampiri untuk mendesak Yan Xie untuk berhenti. Betul, kakak laki-laki Yan Xie, jangan marah karena hal seperti ini. Bukankah itu hanya barang dari pemakaman era kuno? Aku sebenarnya tidak tertarik sama sekali. Pada saat yang sama, Yan Ru juga segera berkata. Keduanya tahu karakter Yan Xie dengan sangat baik. Dia adalah seseorang yang tidak takut pada apapun di surga ataupun di bumi. Jika mereka tidak menghentikannya, maka Yan Xie kemungkinannya akan benar-benar menyerang Xian Kun. Jika Yan Xie menyerang karena marah, dia pasti tidak akan hanya memberikan Xian Kun pelajaran. Tapi kemungkinannya, dia akhirnya akan membunuh Xian Kun. Tidak peduli apa, Xian Kun adalah seorang jenius dari kerajaan elf. Jika sesuatu terjadi padanya, Yan Clan kemungkinan akan menemui bencana. Kamu harus ingat ini, lain kali, bicaralah dengan jelas, ucap Yan Xie. Didorong oleh Yan Lei dan Yan Ru, Yan Xie pun menjadi tenang. Kalau begitu, apa kalian masih berencana untuk mencoba membuka fin penyimpanan item ini? Jika tidak, aku akan mengambilnya kembali, kata Xian Kun. Pada saat ini, Xian Kun merasa sangat tidak sehat. Setelah Yan Xie muncul, dia merasa sangat sedih untuk terus berada di sini, dan ingin pergi secepat mungkin. Brother Yan Lei, jika kamu tidak keberatan, izinkan aku untuk mencobanya. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Beralih ke suara itu, kerumunan yang hadir semua terkejut. Itu karena orang yang berbicara tidak lain adalah orang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini, yaitu Chu Feng. Chu Feng, kamu, seru kerumunan. Para kerumunan dibuat terkejut dengan Chu Feng ketika berjalan mendekat. Izinkan aku untuk mencobanya. Lagi pula, masih ada 1 jam tersisa. Mungkin saja aku bisa membukanya, kata Chu Feng sambil tersenyum.
Apakah kamu bisa membukanya? Bahkan aku saja tidak bisa membukanya, namun kamu mengatakan bahwa kamu bisa. Chu Feng, bukankah kamu membual terlalu berlebihan? Tian Liang berkata dengan mulut yang keras dan terbuka lebar. Dan bahkan penghinaan memenuhi wajahnya. Dengarkan baik-baik. Chu Feng hanya mengatakan mungkin, dan tidak mengatakan bahwa dia pasti akan bisa membukanya. Bukankah orang yang sesumbar itu adalah kamu? Sebelumnya kamu berbicara dengan kepastian seperti itu. Aku bahkan berpikir bahwa kamu benar-benar dapat membukanya. Namun pada akhirnya, kamu tidak dapat membukanya sama sekali, dan bahkan mengatakan sesuatu seperti tidak ada yang bisa membuka item storage fin. Yanru berteriak pada Tian Liang dengan ekspresi kesal. Dia sudah jelas sangat memihak kepada Chu Feng. Lil Sis Yanru, itu memang benar. Aku agak terlalu percaya diri sebelumnya, dan terlalu meremehkan fin penyimpanan item. Namun setelah mengalaminya secara pribadi, aku sudah mengetahui bahwa itu sangat luar biasa. Memang benar, tidak ada yang akan bisa membuka fin penyimpanan item ini. Jangankan aku khawatir bahkan tuanku saja tidak akan bisa membukanya. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuka oleh para ahli spiritualis dunia dengan jubah kerajaan, dan Chu Feng ini, yang nyaris tidak tahu apa-apa tentang teknik-teknik spiritualis dunia, dia ingin mencoba membukanya. Apakah dia tidak hanya mengucapkan omong kosong di sini? Pada saat yang sama Tian Liang menjelaskan, dia tidak lupa untuk menghina Chu Feng. Dia telah memperhatikan sejak lama bahwa Yanru memiliki kesan yang sangat baik tentang Chu Feng. Namun, justru kesan menguntungkan yang dia miliki terhadap Chu Feng inilah yang menyebabkan dia membenci Chu Feng. Tepatnya, dia cemburu pada Chu Feng. Saudara Yan Lei, kamu harus mengizinkan Chu Feng mencobanya. Aku juga ingin melihat bagaimana murid Gunung Qianwut ini akan melebih-lebihkan kemampuannya. Xian Kun berbicara untuk mendesak Yan Lei agar memungkinkan Chu Feng mencoba membuka fin penyimpanan item. Karena dia sudah sangat tidak menyukai Chu Feng, lalu bagaimana mungkin dia bisa membiarkan dirinya kehilangan kesempatan besar ini untuk mempermalukannya. Saudara Chu Feng, karena kamu ingin mencoba untuk membuka fin penyimpanan item ini, kamu dapat melanjutkan dan mencobanya. Yan Lei tidak menolak upaya Chu Feng. Namun, dia juga tidak memiliki harapan dari Chu Feng. Dari cara dia melihatnya, dia hanya ingin memuaskan keinginan Chu Feng. Bahkan ketika Tian Liang tidak dapat membuka fin penyimpanan item tersebut, lalu bagaimana mungkin dia bisa melihat ada harapan di Chu Feng bisa membukanya. Melihat bahwa Yan Lei menyetujuinya, Chu Feng berjalan ke arah item storage fin di hadapan banyak penonton. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Chu Feng. Namun jika dibandingkan dengan saat Tian Liang berdiri ke depan dan saat Yan Xie muncul, kerumunan tidak memiliki harapan sedikit pun untuk Chu Feng bisa membuka fin storage item itu. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng tidak akan pernah berhasil. Bas-bas. Tepat pada saat ini, dengan pikirannya, pakaian Chu Feng mulai berkibar, dan gas emas yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Itu adalah seru kerumunan. Ketika orang banyak melihat gas emas yang bertahan di sekitar lingkungan Chu Feng, selain Yan Xie, semua orang yang hadir benar-benar tertegun. Mereka semua sangat terkejut. Itu karena gas emas itu bukan kekuatan spiritual emas. Tapi sebaliknya, itu adalah kekuatan spiritual tingkat kerajaan. Itu benar-benar berbeda dari kekuatan spiritual emas. Tanpa repot-repot merasakannya, mereka bisa membedakan hanya dengan mata mereka. Chu Feng, murid Gunung Qianwut ini, sebenarnya adalah seorang spiritualis jubah kerajaan. Saudaraku Chu Feng, dia benar-benar seorang spiritualis dunia jubah kerajaan. Luar biasa, ini tak terduga. Dia benar-benar tak terduga. Seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan orang tersentak kagum berkali-kali. Ketika hal-hal ini berdiri, mereka telah menemukan bahwa mereka telah meremehkan Chu Feng dengan sangat besar. Bagaimana mungkin? Dengan usianya, bagaimana dia bisa menjadi seorang spiritualis dunia jubah kerajaan? Ini hanyalah, seru Tian Liang. Dalam hal terkejut,
Orang yang paling terkejut saat ini secara alami tidak lain adalah Tian Liang. Tuan Tian Liang adalah seorang spiritualis jubah kerajaan. Di bawah bimbingan tuannya, Tian Liang telah mengkhususkan dan melatih teknik spiritualis dunia selama bertahun-tahun. Dia mengira dirinya adalah seorang spiritualis dunia yang jenius, dan akhirnya menganggap semua orang berada di bawahnya. Dia merasa sangat sombong, meskipun kultivasinya adalah yang terlemah di antara semua yang hadir, dan bahkan ia sangat memandang rendah mayoritas orang. Adapun orang yang paling dia pandang rendah, itu tidak lain adalah Chu Feng. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng hanyalah sampah yang mengandalkan Gunung Qianwu. Tanpa Gunung Qianwu, Chu Feng tidak akan berarti apa-apa. Dalam hal teknik spiritualis dunia, bagaimana mungkin Chu Feng bisa cocok dengannya? Bahkan tanpa mencobanya, dia bisa mengalahkan Chu Feng. Namun, apa yang muncul tepat di depan wajahnya ini begitu mengejutkan baginya, sehingga ia kesulitan untuk berdiri. Tuannya telah melatih bertahun-tahun hanya untuk menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda serangga, itu setelah mengalami kesulitan besar. Namun Chu Feng ini masih sangat muda, dan dia sudah menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan serangga mark seperti tuannya. Ini datang sebagai kejutan besar bagi Tian Liang, yang menganggap dirinya sebagai jenius spiritualis dunia. Karena ternyata tidak hanya teknik spiritualnya lebih rendah daripada Chu Feng, tapi kultivasi bela dirinya juga lebih rendah daripada Chu Feng, dan umurnya juga beberapa tahun lebih tua dari umur Chu Feng. Setelah mengingat semua komentar dan penghinaan yang telah dia ucapkan kepada Chu Feng, Tian Liang benar-benar merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia benar-benar ingin menemukan lubang, dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Tian Liang, sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu akan mengajarkan teknik spiritual kepada Chu Feng, dan bahkan teknik spiritual Chu Feng lebih rendah dari milikmu. Hehehe, bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu masih berpikir begitu? Yan Ru berkata kepada Tian Liang dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Gadis ini benar-benar orang yang tahu cara menyerang tempat sakit seseorang. Itu seperti dia menaburkan garam di luka Tian Liang. Hahaha. Pada saat ini, jawaban macam apa yang bisa diberikan Tian Liang? Selain tawa hampa, tidak ada yang bisa dilakukan Tian Liang. Bukan karena dia tidak berani berbicara balik, tapi dia sudah merasa terlalu malu untuk mengatakan sesuatu lagi. Dia tidak lagi memiliki wajah untuk mengatakan komentar memotong lagi. Aku benar-benar tidak pernah berharap, bahwa aku telah meremehkan saudara Chu Feng sebanyak ini. Spiritualis dunia jubah kerajaan, mungkin dia benar-benar bisa membuka fin penyimpanan barang itu, ucap Yan Lei. Pada saat ini, Yan Lei lah orang yang sangat gembira. Dia merasakan sukacita yang tak terduga. Dan bahkan tatapan tenang Yan Xie yang sangat kuat tidak lagi tenang. Adapun Chu Feng, dia sudah mengantisipasi perubahan dalam pikiran orang banyak. Dengan demikian, dia tidak repot-repot dengan mereka, dan dia hanya mengurus urusannya sendiri untuk mulai membuat formasi spiritual. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari seorang spiritualis jubah kerajaan. Tekniknya seperti awan bergerak dan air yang mengalir. Namun, segel tangannya itu selalu berubah. Sungguh, tidak ada yang bisa memahami apa yang dia lakukan. Namun kita dapat yakin, bahwa apa yang dia lakukannya itu sangatlah menakjubkan, seru kerumunan. Setelah Chu Feng mulai mengatur pembentukan spiritualnya, orang banyak mulai bersemangat mendiskusikannya dengan kekaguman yang lebih besar. Meskipun tidak banyak orang yang hadir mengetahui teknik formasi spiritual seperti Tian Liang, tapi mereka semua telah melihat Tian Liang menyiapkan formasi spiritualnya sebelumnya. Pada saat ini, tampilan Chu Feng terlepas dari apakah itu kecepatannya, tekniknya, atau bahkan kekuatannya, itu sangat unggul dari Tian Liang, semuanya adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya. Dapat dikatakan bahwa perbedaan di antara mereka sama dengan perbedaan antara langit dan bumi. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, itu dapat ditentukan dengan satu tatapan. Tentu saja Chu Feng jauh lebih kuat dari Tian Liang dengan selisih yang sangat besar.
Bagaimana mungkin? Apakah aku bermimpi? Bagaimana bisa Chu Feng ini bisa menguasai teknik formasi spiritual ke tingkat ini? Seru Tian Liang yang benar-benar terpana. Sebagai seorang spiritualis jubah emas, Tian Liang dapat melihat lebih banyak aspek mendalam dari teknik spiritual Chu Feng. Meskipun Chu Feng dan tuannya sama-sama spiritualis dunia jubah kerjaan tanda serangga, tapi teknik Chu Feng tampaknya telah melampaui bahkan tuannya. Pada saat kerumunan itu terengah-engah dengan kekaguman berulang kali, Xian Kun segera berbicara. Itu percuma saja, dia tidak akan bisa membuka fin penyimpanan item itu. Aku menyarankan agar kamu semua tidak bersukacita terlalu dini, sehingga kamu tidak mengecewakan diri sendiri nanti, ucap Xian Kun. Kata-kata Xian Kun ini datang seperti baskom berisi air dingin, yang mengalir ke atas kepala kerumunan yang sangat antusias. Pada awalnya, ada orang yang berpikir bahwa Xian Kun membohongi dirinya sendiri. Namun setelah melihat ekspresi Xian Kun yang sangat percaya diri, yang sepertinya mengatakan bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, kerumunan mulai meragukan apakah Chu Feng akan dapat membuka fin storage item itu atau tidak. Kecepatan Chu Feng dalam mengatur pembentukan spiritunya benar-benar cepat. Praktis hanya dalam sekejap, dia telah selesai mengatur pembentukan spiritunya. Setelah selesai mengaturnya, Chu Feng duduk bersila di lantai dan menutup matanya, dan seolah sedang bermeditasi dengan santai. Persis seperti ini, lambat laun, waktu mulai berlanjut. Pembentukan spiritual Chu Feng telah beroperasi sepanjang waktu. Namun pembentukan spiritual tidak tiba-tiba meningkat dalam cahaya, ataupun menciptakan kejadian aneh lainnya. Selain itu, tidak ada perubahan pada fin penyimpanan item. Ketika mereka melihat bagaimana batas waktu 2 jam segera mendekat, namun karena tidak ada perubahan sama sekali, ini menyebabkan Yan Lei, Yan Ru, dan yang lainnya yang telah menempatkan harapan terakhir mereka pada Chu Feng menjadi semakin kecewa. Saat masalah ini berdiri, mereka tiba-tiba merasa bahwa kepercayaan diri Xian Kun bukan tidak berdasar. Tampaknya Xian Kun benar-benar tahu betul, betapa sulitnya untuk membuka fin penyimpanan item miliknya. Hehehe, bukankah aku sudah memberitahumu semua, bahwa kamu tidak boleh terlalu cepat bersukacita? Apakah kamu mempercayai aku sekarang? Sejujurnya, memang mungkin bagi seorang spiritualis dunia jubah kerajaan untuk membuka fin penyimpanan item tanpa merusaknya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh spiritual dunia jubah kerajaan bertanda serangga. Alih-alih, itu hanya spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda ularlah yang bisa membukanya. Selain itu, bahkan jika spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda ular ingin membuka item storage fin ini, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk melakukannya. Adapun Chu Feng ini, dia hanya spiritualis dunia jubah serangga Mark Royal. Namun, dia ingin membuka fin penyimpanan item aku dalam 1 jam. Katakanlah, tidakkah kalian semua berpikir bahwa dia terlibat dalam fantasi, ataukah dia sedang melamun? Xian Kun berbalik hanya untuk bertanya kepada orang banyak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xian Kun, kerumunan menjadi terdiam. Hati mereka yang terbakar, semuanya telah padam. Mereka semua merasa bahwa itu tidak ada artinya bagi Chu Feng. Namun, Tian Liang sangat senang mendengar apa yang dikatakan Xian Kun. Meskipun itu merupakan pukulan besar baginya bahwa Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan, tapi itu akan jauh lebih sedikit pukulan jika Chu Feng tidak dapat membuka fin penyimpanan item juga. Dan, wosh! Namun tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Setelah tampaknya tidur selama 1 jam penuh, Chu Feng akhirnya terjaga. Saat ketika Chu Feng bangun kembali, itu adalah seperti saat naga ilahi bangun. 2 sinar cahaya yang menakjubkan bersinar di matanya. Cahaya itu sepertinya bisa menembus jiwa seseorang, dan mereka sangat menakutkan. Pada saat yang sama, pembentukan spiritual Chu Feng yang telah tenang sepanjang waktu juga tampak terbangun. Dalam sekejap, ia mulai tumbuh dengan indah dengan cahaya yang cerah. Itu seolah-olah matahari terletak tepat di depan Chu Feng. Cahaya yang dipancarkan oleh pembentukan spiritual itu menutupi seluruh kerumunan.
Cahaya keemasan terang itu sangat menindas, dan juga menyilaukan mata. Mereka yang lemah tidak berani menghadapinya sama sekali. Hanya mereka yang memiliki peringkat 7 Martial King dan yang lebih tinggi sajalah, yang berani menatap lurus ke cahaya dan terus menonton pembentukan spiritual Chu Feng. Pada saat ini, semua orang yang masih bisa terus menonton pembentukan spiritual Chu Feng menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan, dan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bahkan bagi beberapa orang, seperti Yan Lei dan Yan Ru, bahkan tubuh mereka gemetaran. Mereka gemetar karena kegembiraan. Itu karena mereka dapat melihat dengan jelas dengan mata mereka bahwa, Fin Storage Item dalam formasi spiritual Chu Feng perlahan-lahan telah terbuka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.